Selamat sore para Sobat Samuel dan rekan-rekan dari MNC Bank. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Nah, ini Pak Hadi, apakah dari MNC Bank semua panelis sudah lengkap? Oke Pak, sudah Pak. Sudah, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pak Hadi, dan terima kasih kepada Pak Haritanu yang sebagai Eksekutif Chairman dari MNC Group, kemudian terima kasih kepada Pak Dharma Putra selaku CEO MNC Group, kemudian Pak Yudi Hamka selaku CTO, dan Pak Peter Fajar, kemudian ada Pak Teddy, dan pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai PT Bank MNC Internasional Terbuka atau kode sahamnya adalah BABP. Dan kondisi hari ini harga saham BABP ini ditutup pada 342, sangat luar biasa, dan tentunya kita berharap dengan adanya informasi langsung dari pihak manajemen maupun bahkan dari grup MNC ini tentunya akan membuat kita makin lebih percaya diri lagi untuk berinvestasi pada ini BABP. Mungkin selamat sore Pak Hari, sungguh kehormatan bagi kami Pak Hari bisa ada di webinar ini, dan tentunya kami sangat ini mengucapkan selamat atas MNC Lido City jadi KEK Pak Hari. Semoga kesuksesan selalu berada pada ini MNC Group. Baik, mungkin saya serahkan kepada Pak Haritanu Sudibyo untuk memberikan opening remarks dan kemudian untuk mengarahkan pihak-pihak manajemen di ini MNC Bank. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih sekali atas prolog sambutannya yang sangat hangat. Oh, ada Bu Memeng di situ ya. Ya. Long time no see. Apa kabar Bu Memeng? Yes, jadi juga terima kasih kepada yang hadir. Ada 200 lebih di sini. Saya memberikan garis besar saja sebagai grup MNC tentunya terkait sinergi dengan MNC Bank, khususnya digital banking yang baru kita terima tanggal 3 Juni yang lalu. Jadi saya akan awali dengan ekosistem daripada MNC Group. Silakan, Tata. Oke, di depan dapat kita lihat beberapa statistik. Yang pertama, yang paling atas adalah audience share daripada 4 televisi di dalam grup, di mana angkanya hampir 54%. Jadi artinya apa? Basis pemirsa kita itu hampir 150 juta orang, 140 juta orang lebih yang pada umumnya adalah family audience. Jadi di family audience kita sangat besar. Kemudian di bawah sebelah kiri super apps kita LCT Plus yang baru di launch kurang dari 2 tahun itu memiliki monthly active user 32 juta lebih. Actually ini apps OTT yang super apps karena kontennya isinya macam-macam yang pertumbuhannya paling cepat di Indonesia sampai hari ini. Dan ini banyak dipakai oleh anak-anak muda. Jadi di basis anak muda juga cukup kuat. Kemudian yang kanan bawah portal kita ada 6, sekarang sudah mencapai 75 juta monthly active user. Dan ini adalah basisnya lebih ke working people seperti kita atau orang yang edukasinya juga lebih tinggi karena mereka perlu informasi atau perlu data-data ya bagi mereka untuk pengetahuan ataupun ambil keputusan. Next please. Oke, kalau kita lihat kanan bawah di sosial media kita sangat dominan. Jumlah subscriber kita di YouTube ada 136 juta per Mei. Kemudian di Facebook dan TikTok jumlah followersnya ada 117 juta. Dan yang lebih besar lagi adalah trafficnya. Trafficnya dalam 3 tahun total itu mencapai 45 miliar view lebih. Jadi per tahun itu lebih dari 15 miliar view. Artinya di basis medsos kita juga sangat kuat yang pada umumnya mayoritas adalah anak muda. Perlu saya garis bawahi di sini, di televisi kita terbesar, di medsos kita terbesar, di portal kita one of the largest, actually kita nomor 2 saat ini. Kemudian yang kiri bawah adalah talent atau artis yang kita kelola, ada 2 jenis. Yang satu adalah artis atau talent yang terkait dengan video production, itu bisa TV program atau
movie, ya bisa OTT juga. Itu ada 400 terbesar di Indonesia dan follower mereka besar sekali. Kak Ayu Ting Ting itu 47 juta, Raffi Ahmad bisa 53 juta. Dan yang di sosial media kita mengolah YouTubers juga ada 288. Kenapa saya di sini? Mereka itu bisa menjadi influencer yang sangat efektif kalau kita mau promote any consumer product. Kemudian yang kiri atas, kita juga terbesar di produksi konten, video konten, lebih dari 23.000 jam setiap tahun. Ini masif sekali. Dan kenapa saya angkat juga, banyak product placement yang kita lakukan di dalam produksi. Jadi misalnya dalam sinetron kita bisa masukkan adegan misalnya di motion banking ya, misalnya artisnya lagi bicara bagaimana caranya open account ya, mulai dari awal sampai akhir. Itu bisa kita masukkan dan memang rencana akan kita lakukan. Berikutnya. Ini adalah top 20 program yang ditayangkan oleh semua TV selama 5 bulan pertama tahun ini, year to date sampai akhir Mei. 17 dari 20 itu punya kita. Top 6-nya juga punya kita. Bahkan kemarin hari Minggu, salah satu sinetron Ikatan Cinta itu mencapai record high ever dalam sejarah pertelevisian di Indonesia. Sudah 8 bulan 2 hari, tapi audiensnya mencapai 55% lebih, hampir 56%. Sangat-sangat tinggi. Jadi artinya berapa itu? 150 juta kali. Jadi itu sama saja dengan penonton hampir 50 juta orang. Next please. Oke, bukan hanya di basis broadcast, konten, sosial media, portal, ya, dan OTT yang advertising base yang gratis. Di TV berlangganan juga kita sangat dominan. Kalau kita lihat di sini sebelah kiri, jumlah pelanggan PTV kita 8,6 juta lebih, itu sampai dengan Maret 2021. Setiap bulan nambahnya 300.000 lebih. Karena COVID ya, jadi banyak masyarakat berumah tangga ya, di rumah itu mungkin boring ya, mereka banyak spend time di rumah, mereka terus langganan PTV, bisa dari satelit ataupun broadband. Akhir tahun ini diperkirakan bisa mencapai total 11 juta karena setiap bulannya lebih dari 300.000 yang kita peroleh. Kemudian sebelah kanan tuh OTT yang berlangganan yang sekarang sudah paling besar di Indonesia. Sampai dengan Q1 tahun ini sudah mencapai 1,8 juta pelanggan. Sekarang 2 juta lebih. Dengan monthly active user 34 juta. Basisnya ini adalah juga anak-anak muda, tentunya kalau yang pakai OTT. Yang sebelah kiri kalau TV berlangganan basisnya keluarga, karena mereka pakai TV set yang statis di rumah. Jadi apa relevansinya? Relevansinya adalah dengan kita punya user base yang sangat besar, tidak bisa kita apa-apakan untuk bank kita pada waktu masih konvensional. Dengan 42 cabang yang relatif sangat sedikit, bukan relatif sangat sedikit, sangat sedikit dibandingkan bank lain, jangkauan untuk mencapai pelanggan atau nasabah baru juga sangat terbatas. Apalagi Indonesia itu secara demografi kan begitu luas, masyarakatnya ada di mana-mana. Sehingga bank kita tidak pernah besar, aset paling 10-11 triliun. Jadi kita mau fight juga dengan database yang besar percuma. Kita iklan misalnya, kita hajar untuk supaya masyarakat aware keberadaan MNC Bank, juga membuka akun harus fisik, jadi tidak mungkin. Tapi segala sesuatu yang berubah ketika kita mendapat digital banking license, fully digital banking license. Jadi kita launch tanggal 3 Juni tahun ini, ya bulan ini, yang mana artinya kita memiliki cabang, sama saja memiliki cabang di setiap rumah, di seluruh masyarakat Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sepanjang ada koneksi internet. Ya kalau nggak ada koneksi internet, nggak bisa. Jadi ini merubah segala sesuatunya, karena artinya kita dengan mudah untuk mencari nasabah, baik nasabah yang terkait dengan tabungan motion, karena kita pakai nama motion banking, ataupun kredit yang bisa kita salurkan ya, melalui peer-to-peer, ya sejauh yang kita mampu ya, asal mereka eligible. Karena semuanya tidak diperlukan physical interaction, karena semuanya seamless. Oleh karena itu, kita langsung akan push it very hard dalam
5 tahun nanti diharapkan at least or less than 5 years bisa mencapai 30 juta account yang kita bisa generate. Bahkan akhir tahun depan kita harapkan sudah bisa mencapai 10 juta. At least, karena dengan menggunakan ekosistem, memaksimalkan ekosistem yang dimiliki oleh grup yang tadi telah saya sampaikan. Next. Nah, ini adalah profil daripada digital financial service di dalam grup. Yang paling kiri tentunya yang saya sampaikan tadi digital banking kita dengan nama Motion Banking. Jadi kita akan push it very hard, not only in terms of number of account, bukan hanya jumlah nasabah yang akan membuka account di MNC Bank melalui Motion Banking, tapi juga integrasi dengan digital financial service yang lain. Kebetulan di grup sudah ada juga e-money, namanya Motion Pay, dengan kelompoknya ada wallet, ada remittance juga, kita sebut Motion Transfer, paling kanan, bawah. Kemudian asuransi kita juga sudah migrate ke digital, both life and general. Ada 25 insurance product, digital insurance product di situ yang akan diintegrate. Kemudian kita ada stock trading yang online juga, yang app space kita namakan Motion Trade. Sekarang MNC Trade, tapi akan kita rubah namanya jadi Motion Trade. Jadi Motion akan menjadi brand digital financial service daripada grup. Juga consumer finance kita akan juga jadi channeling yang namanya Motion Credit untuk peer-to-peer. Jadi channeling daripada Motion Banking funding, ya. Tapi tentunya nanti dijelaskan oleh tim saya setelah AI-based credit scoring kita selesai. Sementara kita bekerja sama dengan pihak lain. Yang ingin saya garis bawahi di sini, sebelum saya pass on ke kawan-kawan saya secara operasional, ada 4 hal yang ingin saya catat, ingin saya tekankan. Kenapa kita sangat confident? Yang pertama, bahwa kita memiliki user base yang sangat besar yang kita bisa capitalize. Baik yang sifatnya free, itu bisa sebagai alat promosi yang sangat luar biasa, dan yang langganan kita bisa convert. Banyak bundling-bundling yang kita bisa lakukan untuk memberikan insentif kepada mereka agar buka account di Motion Banking. Contohnya misalnya, kalau misalnya buka account di Motion Banking, kita akan kasih langganan OTT setengah tahun, itu bisa aja kita lakukan. Atau misalnya kalau buka account di Motion Banking, kita kasih diskon 50% digital insurance kita misalnya. Itu bisa juga kita lakukan. Jadi banyak cara yang kita bisa sinergikan. Kemudian yang kedua, kita satu-satunya yang bisa penetrate the whole society of Indonesia, termasuk unbanked population. Kalau kita lihat digital banking yang lain, mereka ekosistemnya itu di kota-kota besar. Mereka belum menyentuh unbanked population, tentunya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh perbankan. Ini yang akan kita fokuskan, dan di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih sekitar 51% nanti dipresentasikan oleh kawan-kawan saya. Belum termasuk lagi underbanked society, artinya mereka kesulitan untuk mendapat kredit dan sebagainya karena remote area dan lain sebagainya. Itu bisa kita layani juga dari sisi lending nanti. Itu ada 20% kurang lebih di Indonesia. Kemudian yang juga kita confident, kita yang pertama memperoleh approval dari Dukcapil untuk langsung connect ke Dukcapil secara biometrik, sehingga nanti kalau KYC tinggal selfie. Kalau kita tidak terkonek, KYC-nya itu video call dengan call center daripada banknya. Jadi itu memakan waktu bisa 2-3 menit, dan tidak hanya itu, mungkin agak resisten juga kadang-kadang ya kalau video call, artinya kan kelihatan semua. Jadi orang mesti rapi dan sebagainya. Tapi begitu kita terkonek ke Dukcapil yang akan go live kurang lebih 3 minggu lagi, itu tidak perlu lagi KYC dengan video call. Yang dibutuhkan hanya selfie, biometrik, langsung jalan. Jadi tanpa diketahui orang lain. Kemudian yang keempat yang ingin saya garis bawahi adalah saya yakin Motion Banking ini akan menjadi the most integrated digital banking terkait dengan ekosistem digital financial service yang tadi telah saya sampaikan. Mulai digital insurance, e-money, dan lain sebagainya yang nanti akan dijelaskan oleh
kawan-kawan saya. Oleh karena itu, next please, kita merencanakan right issue. Jadi right issue ini akan direncanakan 2 saham lama existing, itu membeli 1 saham baru, jadi totalnya sekitar 14,2 miliar saham baru yang akan kita launch. Tujuannya yang pertama adalah untuk memperkuat capital base daripada bank, yaitu meningkatkan juga sekaligus dari buku 2 ke buku 3. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat lending capacity secara digital, of course, karena ini akan larinya kencang kalau lendingnya secara digital, dan tentunya tapi harus hati-hati. Awalnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang reputable, contohnya seperti Kredit Pintar, kemudian ada lagi yang namanya Oriente yang dari Hong Kong itu, karena mereka sudah menggunakan AI-based credit scoring. Jadi sudah jauh safe, di samping juga bisa memberikan kita tingkat bunga yang tinggi, lebih tinggi dari normal lending rate kalau di conventional banking. Jadi itu yang akan kita push, di samping untuk user acquisition. Kemudian use of proceed yang lain adalah untuk development daripada integrasi digital banking kita dengan tadi yang saya sampaikan, termasuk integrasi dengan e-money, integrasi dengan digital insurance produk kita, dan last but not least yang tidak kalah pentingnya adalah juga dengan virtual credit card. Kita sudah punya credit card, tapi konvensional itu akan dibuat virtual, buat Master and Visa, nanti akan diintegrasikan juga ke dalam motion banking. Kemudian kita harapkan, next please, akhir Agustus right issue ini berakhir. Kita rencana target efektif itu akhir Juli bulan depan, ya, tanggal 30 Juli 2021. Mudah-mudahan kita bisa on schedule, dan minat sampai hari ini sangat besar. Ya, tiap hari banyak strategic and big financial investor yang fokus di fintech menghubungi kami. Saya rasa itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan-kawan, dimulai dari Pak Teddy. Pak Teddy ini adalah COO daripada Motion Banking. Silakan Pak Teddy. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hari atas penjelasan yang sangat thorough. Menarik sekali ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Teddy. Saya adalah COO untuk Motion Banking yang baru saja join MNC Bank sekitar sebulanan yang lalu, dan saya sangat exciting sebenarnya untuk handling this Motion Banking. Karena apa? Karena saya lihat potensi yang masih sangat besar sekali yang tadi sudah Pak Hari sampaikan lewat paparannya. Jadi saya mau zoom in sedikit untuk bank itu sendiri under the brand of MNC Bank. Kami di-founded tahun 1990 dengan brand Bank Bumiputra, ya. And then tahun 2002 itu Bank Bumiputra go IPO melantai di IDX dengan kode ticker BABP. 2014 diakuisisi oleh MNC Group dan berubah nama menjadi PT MNC Bank International. Kemudian tahun 2020 kami mengintroduce new logo yang seperti itu, dan tahun 2021 ini transformasi ya ke digital business, ke digital banking business, where we introduce Motion Banking as our brand untuk melakukan digital banking platform kami. Nah, sedikit tentang shareholding structure yang ada sekarang, 50% lebih dipunyai oleh MNC Financial Group, dan juga ada Winfly Limited sebesar 19,57, dan public ada sekitar 30%. Nah, saya mau discuss sedikit tentang distribution network yang kita punya tadi seperti Pak Hari sampaikan. Kita hanya punya 42 cabang, dan itu memang sebenarnya handicap yang sangat besar ketika kita tidak punya digital banking license. Jadi saya kasih contoh ya, ada berbagai karyawan di grup sendiri pun masih belum punya rekening MNC Bank kemarin nih untuk melakukan payroll. Karena apa? Karena tidak di-cover oleh cabang MNC itu sendiri. Dan dengan kita mendapatkan digital banking license kemarin dan bisa melakukan onboarding secara digital, ini sebenarnya sangat strategis banget buat kita, karena kita sekarang istilahnya bisa virtually we have a branch everywhere selama itu terkonek dengan internet, dan ini akan kita terus kembangkan mungkin ke depannya supaya bisa dikonsentrasikan semua distribusi
produk dan service dari digital bank itu sendiri. Dan tapi dari sisi connectivity ini BABP ini menurut saya adalah salah satu bank yang unik karena very well connected dengan semua network yang ada, including Visa dan Mastercard. Ada GPN untuk gerbang pembayaran nasional atau National Payment Gateway, ada ATM bersama dan Prima, dan yang uniknya adalah kita punya bisnis credit card. That's why we are connected dengan Visa dan Mastercard. Next. Nah, dari sisi tim sendiri juga kita sangat disupport, didukung penuh oleh tim-tim yang sangat very good in their business, di bawah leadership of Pak Haritanu sendiri sebagai Executive Chairman of MNC Group. Kemudian juga ada Bu Jessica, ada Pak Dharma Putra, ada Pak Yudi Hamka selaku CTO of MNC Group, ada Pak Peter Fajar sebagai komisaris PT MNC Bank. Kemudian ada Samuel Mulyono dan juga ada Abhishek Tiwari. Beliau adalah the Artificial Intelligence Head yang berada di offshoring facility kita yang ada di India. Karena kita juga udah invest untuk melakukan AI credit scoring ya, dan kita juga sudah mulai untuk melakukan modeling yang kita lakukan bersama dengan tim Pak Abhishek ini di India. Next. Nah, ini adalah tim Board of Executive dan Direktur dari Bank MNC sendiri. Ada Pak Ahmadan, ada Pak Hermawan, Bu Rita, Pak Riko, Pak Denny, saya sendiri, dan juga Pak Parman Suparman dari sisi technical or CTO of Motion Banking. Nah, saya mau discuss sedikit tentang industry overview ya, dan kenapa saya bilang menarik. Karena seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini the unbanked society-nya masih sangat besar sekali, lebih dari 51% rakyat Indonesia itu masih unbanked dan lebih dari 26% masih underbanked. Artinya apa? Artinya ini masih besar potensinya untuk dilakukan financial literacy dan juga financial inclusion. Karena mungkin emang Indonesia ini kan besar ya, dan juga dipisahkan oleh kepulauan-kepulauan, jadi memang mungkin agak sangat susah untuk menjangkau pedalaman atau those rural area. Tapi yang menariknya di sini kita lihat bahwa internet penetration itu sudah di angka 73%. Dan juga smartphone penetration sudah angka 70%. Artinya apa? Artinya di sini ada irisan. Irisan yang sangat menarik buat kita untuk bisa melakukan financial inclusion dan financial literacy lewat smartphone, lewat internet. That's why ini adalah solusinya yang kita lakukan untuk melakukan financial literacy dan juga inclusion lewat motion banking. Dan dua target market besar kita adalah untuk low to mid income individual dan SMEs. Kita lihat bahwa ada 186 juta individuals yang masih low to mid income segmen dan juga punya akses to kredit hanya di bawah 30%. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang ini tuh sebenarnya sangat terbatas ketika mereka itu mau meminjam uang atau melakukan melakukan investment atau melakukan tabungan, itu masih sangat terbatas. Dan juga kita lihat bahwa di SME itu sendiri ada begitu banyak SME sebesar 63 juta dan have access to credit hanya 26%. Dan ini menurut kami adalah sangat strategis sekali untuk kita bisa masuk ke dalam market SME itu sendiri. Dan saya akan paparkan beberapa produk yang kami siapkan untuk menyasar si SME itu sendiri di motion banking. Next. Nah, kita lihat juga bahwa beberapa waktu belakangan ini ya, digitalization itu sudah tidak bisa dielakkan lagi. Dan juga semua bank juga saya rasa berlomba-lomba untuk masuk ke area digital. Dan kami juga mengerti bagaimana caranya supaya bisa menjadi yang terdepan dari sisi banking teknologi itu sendiri. Yang pertama, kami sadar bahwa kami mesti customer focus, jadi kita juga mesti mengerti customer-nya maunya apa, pakai UI UX yang baik. Kemudian dari sisi produk juga kita mesti personalize lewat data yang kita punya. Kemudian kita akan do a lot of tech-based growth, jadi semuanya itu berdasarkan data, dan juga scalability itu didasarkan oleh data yang kita punya untuk melakukan productivity yang lebih baik lagi.
Kemudian dari sisi product differentiation juga buat kami kita mesti memberikan produk yang fit to market dan juga produk segmen yang sama dengan apa yang kita relevan terhadap orang yang kita mau ambil. Dari sisi digital economy atau e-commerce kita lihat memang ada begitu berkembangnya e-commerce di belakangan tahun-tahun belakangan ini. Ada 23% CAGR yang kita diestimasikan dari tahun 2020 ke 2025 ini. Karena memang orang lebih cenderung di rumah dan juga sekarang makin enak ya untuk melakukan transaksi-transaksi tanpa tatap muka. Dan ini impact-nya ke growing digital economy kita sendiri yang jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi pembayaran non-tunai juga kita lihat bahwa ada perkembangan yang sangat besar sekali. Masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa dengan transaksi non-tunai dengan e-money. Kita lihat ada perkembangannya sebesar 1.555%. Itu angka yang sangat besar sekali dari cuma 1 triliun pada tahun 2017 menjadi 204 triliun pada tahun 2020. Dan ini artinya apa? Artinya bahwa memang the custom itu sudah terbentuk ya, dan orang sudah mulai biasa dan percaya untuk melakukan transaksi secara digital. Next. Nah, ini adalah solusinya yang tadi saya bilang itu semua yang kita lakukan untuk menyasar target market yang kita akan capai adalah dengan menggunakan motion banking atau digital banking platform yang dipunyai oleh MNC Bank. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin next. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah solusinya. Jadi propositions yang kami berikan adalah karena kita mau menyasar ke low to medium income people, itu has to be light and easy to use dan friendly UI UX. Jadi customer focus. Kita akan tekankan banget untuk kemudahan dan juga kemudahan dan keamanan juga di dalam aplikasi ini. Kemudian dari sisi fitur dan produk ini juga cukup lengkap, seperti tadi saya bilang bahwa ini di MNC Bank lumayan unik karena kita juga punya credit card yang nggak banyak digital banking yang lain punya. Even Bank Jago atau Genius aja juga nggak punya produk credit card. Dan dari sisi rewards juga kita bisa melakukan banyak sekali attractive rewards dengan kita lakukan banyak sekali media dengan atau barter dengan media yang ada. Dari sisi platform juga kita akan mengimplement yang namanya Open Banking API, di mana kami juga sadar bahwa kami bukan sendiri di dalam market ini, kita juga mesti bekerja sama dan membuka diri untuk berbagai banyak peer-to-peer company yang lain atau fintech company yang lain supaya kita bisa berkembang lebih cepat when it comes to customer acquisition. Jadi fitur yang utama adalah yang akan kita lakukan online credit card applications di dalam motion banking. Jadi kita bisa berikan mereka secara virtual cards dan terus kemudian bisa menjadi source untuk pay later. Dan physical card tetap masih bisa dikirimkan, dan yang paling penting adalah kita decision creditnya has to be very fast. That's why kita percaya bahwa kami harus mengimplementasikan AI-based credit scoring yang sekarang ini kita lakukan masih kerjasama dengan beberapa partner kami, dan kedepannya kita akan melakukan credit scoring sendiri in-house. Dari sisi pembayaran, kita juga akan mengintegrasikan dengan Motion Pay. Ya, di sini bahwa kita tahu di Motion Pay itu ada izin fully license untuk izin e-money, e-wallet, e-remittance, bisa dipakai juga untuk kris payments di lebih dari 7,2 merchant di Indonesia. Dan juga di dalam sini ada loyalty points. Jadi ini kita seperti kayak macamnya OVO Points, kita juga punya yang namanya loyalty points dalam under the brand of Motion Points. Nah, di sini kita jadinya lengkap. Ada untuk pembayaran, ada juga untuk pinjaman, dan juga di sini kita lihat ada favorit menu juga, di mana kita bisa menregister favorit transaksi yang ada, yang biasa kita pakai. Dan di bawah ini ada navigation bar yang memudahkan kita juga untuk melakukan navigating of the transaction that we are doing. Jadi intinya kita modern, simple, tapi gampang dipakai gitu. Nah, ini kelihatan dari review yang kita dapatkan dari dua platform kami, which is di Google Play kita mendapatkan rating 4,4 dan juga dari sisi iOS App Store kita mendapatkan rating 4,2. Mungkin menurut saya ini adalah rating yang lumayan besar, lumayan bagus ya. Kudos kepada teman-teman yang udah
melakukan a lot of effort untuk memikirkan segala UI UX dan juga kestabilan daripada aplikasi ini sendiri. Next. Nah, ini sedikit product features ya yang kita punya. Udah lumayan cukup lengkap untuk satu digital banking platform, di mana yang paling penting kita sudah bisa melakukan digital onboarding atau buka rekening secara online tanpa mesti datang ke cabang. Dan itu sudah kita dapatkan beberapa minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu. Dan juga dari sisi information of the transactions juga kita bisa lakukan di situ, bisa fund transfer, bisa credit card bill payments, dan lain-lain. Nah, ini yang saya juga mau highlight untuk dari sisi fitur credit card. Ini cukup cukup modern dan cukup canggih menurut saya, karena saya sendiri juga udah mencoba beberapa digital banking platform yang lain yang mempunyai credit card, itu tidak sekomplit ini, di mana kita bisa activation, bisa lakukan change PIN, ada promo information, ada billing summaries 3 bulan, ini sangat membantu sekali. Dan juga bisa claim e-voucher, dari sisi transaction history juga sangat komplit, dan juga bisa installment atau bisa merubah transaksi kita menjadi cicilan tetap yang dengan bunga murah. Nah, dari sisi yang lain, sisi generalnya, salah satu yang kita andalkan adalah biometric login untuk mempercepat login, dan juga dari sisi real time segala notification kita lakukan secara real time. Jadi kita udah bisa mereduce yang namanya SMS dan lain-lain. Jadi ketika kita melakukan transaksi, kan biasa banyak tuh ya bank-bank yang lain melakukan notifikasi lewat SMS atau WhatsApp. Kalau kita enggak, kita lewat notifikasi ini, dan itu menurut saya sangat convenient sekali dengan melakukan real time notification buat both for the customer and also from us di bank itu sendiri. Dan informasi-informasi lain seperti produk, di mana ATM-nya, di mana branch-nya, ada simulations dan contact us dan lain-lain. Nah, next. Tapi dengan semua fitur yang kita punya itu, yang lebih dari 43 fitur, kita tidak akan stay di sana aja. Kita tahu bahwa jalan kita masih panjang. Ini adalah beberapa fitur yang kita sudah lay down, baik secara short to medium term dan medium to long term ya. Jadi di dalam yang biru itu adalah short to medium term yang kita akan coba capai kurang dari 1 tahun, dan yang gold itu, yang warna emas itu is a medium to longer term. Di sini yang saya mau garis bawahi juga adalah seperti tadi Pak Hari paparkan, bahwa dalam kurang dari 1 bulan ini kita akan lakukan full connection dengan Dukcapil atau full biometric onboarding. Artinya apa? Ini akan mempercepat kami untuk melakukan customer onboarding atau customer registration, dan juga akan sangat meningkatkan kapasitas kami untuk bisa melakukan customer onboarding, supaya tidak banyak antri di bagian agent KYC ya. Karena animonya ini bagus sekali ya, kita kerjasama banyak dengan beberapa partner, dan juga seperti tadi Pak Hari bilang, kita leverage banyak dengan media, seperti sekarang ini ongoing-nya kita memberikan 100% cashback untuk Euro ya, orang yang subscribe Euro di pay TV dan OTT kami, kita akan lakukan cashback 100% when they are registered with motion banking. Menurut saya itu sangat brilliant sekali idenya, dan juga animonya sangat besar, dan that's why ini sangat penting buat kita untuk memperbesar capacity untuk mereka bisa register sebagai customer kami. Dan juga kita akan pakai motion banking platform ini untuk bisa apply pinjaman secara online ya, dan ini menurut saya juga sangat proposition yang sangat bagus sekali. Kita jadi langsung bersaing directly dengan pinjol-pinjol yang lain gitu kan, peer-to-peer yang lending yang lain. Dan juga dari sisi produk, kita akan melakukan produk revamp supaya ini juga lebih menarik lagi dan juga relevan kepada customer yang akan kita sasar. Dari sisi bundling dan cross-sell, ini juga akan kita lakukan within the group, dan juga menggunakan komunikasi kita lakukan dengan media, teman-teman di media ya. Ini menurut saya juga sangat penting dan sangat bagus sekali. Kita juga ada produk-produk insurance. Jadi bank assurance kita akan mulai masukkan ke dalam sini. Ada lebih dari 25
produk asuransi under the brand of Motion Insure yang kita akan lakukan bundling ke dalam motion banking itu sendiri. Jadi ini nanti akan jadi one-stop shopping ya, bisa untuk nabung, bisa untuk invest, bisa untuk bank assurance, kemudian bisa transaksi. Dan yang untuk transaksi ini integration dengan Motion Pay, dan juga kita akan throwing a lot of promotions dalam situ supaya apa? Supaya membiasakan mereka untuk mulai bertransaksi lewat motion banking platform ini. Nah, dari sisi customer stickiness dan growing our profitability, kita juga akan implement yang namanya AI-based credit scoring yang dari tadi kita gadang-gadangkan, dan juga virtual credit cards, bisa open deposit secara online, dan bank assurance yang produk bundling kami. Kemudian dari sisi convenience juga ada automatic and schedule bill payments, loyalty point system yang akan kita integrasikan. Dari sisi gamification juga kita akan lakukan beberapa update supaya ini bisa custom team, dan SME yang tadi saya pernah sebutkan di depan, kita akan masuk ke dalam merchant solutions, bisa menjadi mereka punya satu integrated systems dari not just on the last mile on the payments, but also on the first mile and second miles of the transactions. Dari sisi foreign exchange dan international remittance juga kita akan buka ini, karena kita lihat memang market opportunity-nya untuk foreign exchange and international remittance sudah sangat besar sekali. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan membuka diri kita untuk bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain, terutama di bagian-bagian fintech. And then we're gonna treat this motion banking as a platform ya, platform untuk bisa teman-teman di fintech lain, karena kan kita full license ya, kita punya dari A sampai Z, dan kita akan license ini akan kita lakukan kolaborasi dengan mereka. Jadi kita menggunakan open API banking yang sedang juga lagi dipakai oleh BI untuk melakukan integrasi dengan bank dan juga ekosistem yang lain. Peer-to-peer lending is going to be our collaborations juga. Kita juga udah sign some agreements juga, nanti mungkin Pak Denny bisa sebutkan partner-partner yang kita sudah lakukan kerjasama. Kemudian dari sisi payment gateway untuk transaksi, security trading and custodian, online marketplace, online travel agent, ride hailing, personal investment advisory, financial management platform, supply chain financing, dan crowdfunding. Jadi intinya yang saya mau garis bawahi di sini adalah plan kita tuh besar banget gitu loh. Ini tuh is just the beginning yang kita dapatkan license untuk open on customer onboarding is just the beginning for something that really big yang kita akan lakukan dengan support yang kita punya within the group. Next. Nah, ini sometimes kita ditanya nih sama investors, okay, you have a very huge user base, dan gimana caranya untuk mereka tuh bisa sticky dengan kamu, gimana caranya mereka bisa tertarik untuk download dan lain-lain. Pertama, memang kita akan lakukan pembukaan rekening dulu ya. Jadi dari sisi funding, masuknya dari funding. Dan caranya adalah dengan memberikan ya cashback dan bundling seperti tadi kita udah sebutkan sebelumnya. Ada contoh-contoh dan contoh-contoh bundling yang kita sudah lakukan sekarang, dan akan terus kita lakukan secara konsisten. Kita bring some giveaways, lucky draw, loyalty points, dan juga kita akan pakai beberapa influencer dan artis-artis kita untuk mulai include mereka ke dalam financial systems kita, untuk mulai menaikkan financial literacy ke dalam kita. Dan juga kita akan membuka kerjasama dengan para ecosystem players in the market seperti e-commerce, delivery service, ini kayak courier ya, online travel agent, dan ini Migo, ini juga sangat menarik. Mungkin nanti Pak Yudi bisa menerangkan lebih lanjut tentang Migo itu sendiri. Nah, kemudian setelah mereka sudah menjadi customer kita dari sisi funding, nah ini kita juga akan induce mereka dengan melakukan transaksi-transaksi lewat motion banking kami, gitu ya. Dengan transfer, dengan bill payments, dengan merchant payments, decrease payments yang tadi kita udah bahas, dan juga remittance, mungkin nggak cuma di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian
untuk menginduce itu ya of course orang Indonesia demen diskon ya dan insentif dan lain-lain. Jadi we will throw discounts for the transactions dan supaya mereka itu terbiasa melakukan transaksi, memancing mereka untuk bertransaksi di dalam platform kami. Gunanya apa? Gunanya itu untuk memberikan data untuk kami melakukan semacam scoring, credit scoring dan juga behavior scoring untuk mereka bisa memberikan lending kepada mereka. Dengan data yang cukup lengkap, kita tuh bisa memberikan decision yang lebih sangat cepat, both for productive and personal loan, dari sisi pay later dan virtual credit card. Dan partnership yang sudah sign dengan kita adalah peer-to-peer lending dan juga multi finance ini something dan BAU yang kita sudah lakukan, Migo, e-commerce dan online travel agent. Jadi yang mau saya highlight di sini adalah kita akan melakukan financial literacy dan promotion menggunakan influence of our MNC media. And I think this is a very big deal ya, yang saya rasa belum ada di Indonesia ini yang bisa untuk mengawini dua big segment ini together into one single package. Mungkin saya akan stop sampai sini, and I'm gonna give it to Pak Yudi. Atau mungkin Pak Denny dulu ya, kebijakan lendingnya, ya. Terus baru kemudian Pak Yudi. Ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Selamat siang semuanya, sobat-sobat Samuel ya. Saya lihat di sini udah sampai 294 partisipan. Wah, semuanya minatnya ke BAPP sangat tinggi sekali ya BAPP-nya. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih juga. Ada beberapa yang sudah kasih ada yang sudah bertanya juga. Ya, tadi saya lihat dari Ibu Julia mengenai apa sih yang membuat motion banking ini lebih unggul dibandingkan dengan bank digital lainnya. Kemudian dari Pak Erik dan Pak Risaldi juga menanyakan mengenai ekosistem ya dan bagaimana untuk target segmennya. Nah, semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa menjawab ya, terutama untuk kepada yang sudah bertanya tadi. Nah, untuk yang seperti yang kita ketahui ya, OJK itu announce di April. Jadi sampai dengan April 2021, disbursement via P2P itu sudah tumbuh, ya itu sebesar 49,9%, ya atau secara nominal amount-nya itu sekitar 20,6 T. Nah, target kita untuk pertama kalinya at the first stage untuk motion banking ini adalah kita harus juga berkolaborasi dengan P2P lending ini. Ya, jadi dengan beberapa fintech kita sudah coba collaborate dan sekarang kita sudah tanda tangan itu di tanggal 3 Jun ya kita tanda tangan MOU dengan dua perusahaan P2P ya, yaitu Oriente dan juga Kredit Pintar dengan Financials. Nah, jadi pertama kalinya kita akan ikut ya bersama-sama dengan mereka. Jadi mutual benefit melalui channeling, jadi loan channeling yang akan kita disburse to this P2P. Ya. Selain itu juga kita juga ada beberapa ya P2P lainnya yang saat ini sedang ada di dalam kita punya pipeline. Misalkan seperti Akseleran, kemudian juga ada Investri, ada juga dari Indodana ya yang own dengan Jarum. Nah, selain itu juga kita akan deepen kita punya relationship dengan mereka, yaitu dengan 3 fokus area saat ini. Ya, untuk kolaborasi yang pertama itu yang pasti kita dengan lending, ya, kemudian dengan loan channeling, di mana kita akan bundling program. Jadi ada lendingnya, tapi di satu sisinya juga kita akan promote kita punya motion saving account. Ya, jadi nanti nasabah itu bisa masuk misalkan ke, saya ambil contohnya untuk dengan KP ya atau dengan Atome, Anda bisa masuk ke sana ya, sobat-sobat bisa masuk ke sana. Kemudian mau pinjam lending loan-nya, tapi langsung kita masukkan juga di embed di situ, kita punya digital onboarding-nya ada di sana juga, supaya customer journey-nya itu tidak terputus, ya, karena kita sangat concern dengan customer journey-nya ini, ya, jadi makanya nantinya motion banking itu ada di dalam KP punya template, ya, jadi Anda langsung bisa buka account ya di dalam Kredit Pintar ataupun Atome punya loan platform-nya di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan launching seperti virtual dan digital untuk credit card.
yang di mana kita akan bekerja sama dengan Visa dan Mastercard, ya, di mana juga kita sekarang sedang jajaki untuk semacam co-branding. Ya, jadi kita co-branding misalkan dengan Atome Financial ataupun dengan credit card. Nah, ini salah satu keunggulan kita, ya, kalau saya lihat dibandingkan dengan beberapa bank digital lainnya. Karena kita di sini kita punya produk yang lengkap, ya, seperti yang tadi juga Pak Teddy sudah mention bahwa kita saat ini juga sudah langsung bisa lakukan untuk activate. Ya, kalau Anda sudah dapetin credit card, Anda bisa activate di sini, bisa juga buat PIN, bisa juga buat installment, segala macamnya. Cuman nanti kita akan tambahan untuk approval-nya itu akan directly di situ juga. Jadi langsung instant approval, Anda langsung dapat juga nomor 16 kartunya, dapat juga nomor CVV-nya, langsung activate di situ. Ya. Nah, kemudian juga yang ketiga, itu yang sedang trending saat ini. Ya. Jadi ada scheme buy now pay later, ya. Mungkin sobat-sobat juga semua sudah tahu, ya, bahwa ada scheme BNPL. Nah, BNPL ini nanti kita akan kembangkan, ya. Kita akan gandeng, kita punya Motion Pay. Motion Pay itu adalah kita punya e-wallet dan kita punya e-money, ya, di mana nanti kita akan bekerja sama dengan misalkan saya ambil contohnya dengan Kredit Pintar pun dengan Atome Financial, ya. Nah, jadi nanti mungkin karena kita punya seperti yang tadi juga Pak Hari sudah mention, bahwa kita di MNC Media, kita punya 40% market share, audience share kita juga lebih dari 54%, kita punya Super Apps, IPTV, kita punya Aladdin Mall, di mana nanti begitu, misalkan sobat-sobat lagi nonton sinetron Ikatan Cinta, gitu ya, lihat misalkan Arya Saloka ataupun Amanda, dia pakai misalkan baju yang bagus, jaket yang bagus, Anda mau beli, di situ ada QRIS-nya, Anda tinggal scan dengan Anda punya smartphone, ya, kemudian langsung link direct to kita punya financial institution mana saja yang bisa support, ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sedang kita kembangkan saat ini. Kita sedang dalam proses discussion, workshop juga sudah kita lakukan. Jadi dari sejak tanggal 3 Jun sampai dengan sekarang itu progresnya sudah sangat cepat sekali, dan kita juga akan melakukan press release, ya, kerjasama dengan Atome dan juga dengan Kredit Pintar ini di minggu depan, ya, moga-moga di minggu depan kita sudah bisa press release, dan itulah kekuatan dan keunggulan kita, ya. Dan dari kalau misalkan tadi ada juga pertanyaan dari Pak Chai, gimana mengenai NPL-nya nih, gitu kan? Karena kita targetin kan yang untuk yang misalkan unbanked society-nya juga kan ada di situ. Nah, kalau untuk NPL-nya kita juga sudah ada, makanya kita pilih, ya, untuk beberapa. Kita nggak asalan juga dengan beberapa fintech-nya, kita pilih fintech yang seperti tadi Pak Hari mention juga adalah yang punya AI, ya, engine scoring-nya udah bagus, di mana meliputi bisa anti-fraud management, analytical data, credit scoring-nya sudah di-develop sedemikian rupa. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti kita akan lakukan untuk the first step. Nah, untuk yang the second step-nya, itu nanti kita akan buat juga digital loan sendiri, yang di mana Anda bisa langsung, sobat-sobat kalau misalkan mau ambil loan digital, kita bisa provide juga, di mana kita juga sedang mendevelop, kita punya own AI. Ya. Nah, segitu aja sih dari saya, moga-moga bisa menjawab pertanyaan. Saya serahkan ke Pak Ibu selanjutnya. Terima kasih, sobat-sobat. Terima kasih Pak Denny, selamat sore rekan-rekan Samuel, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yudi Hapka, Grup CTO MNC. Ingin melanjutkan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Teddy dan Pak Denny dan visinya Pak Hari terkait dengan motion banking. Jadi satu hal yang saya ingin tekankan kembali bahwa motion banking itu bukan digital banking platform biasa. Motion banking adalah satu ekosistem yang kuat, di mana di dalamnya kita mempunyai fitur online onboarding yang dalam 2-3 minggu ke depan sudah connect ke Dukcapil. Nah, ini akan menjadi diferensiasi yang sangat penting sekali karena kita bisa memperpendek proses online registration hanya dengan 2-3 menit saja dengan proses yang seamless tanpa melalui video eKYC, kita langsung terkoneksi dengan Dukcapil. Kemudian kami juga mempunyai perizinan e-money, e-wallet, digital remittance, yang termasuk di dalam platform Motion Pay, dan juga tidak kalah pentingnya loyalty points dan QRIS atau QRAS. Nah, ini artinya motion banking akan bisa terkoneksi dengan QRAS untuk bisa dipakai di lebih dari 7,2 juta
offline merchant di seluruh Indonesia sebagai method of payments. Nah, offline merchant ini penting sekali karena kami sadar bahwa reach out ke unbankable itu juga harus mengakuisisi merchant-merchant yang banyak agar community dari cashless society ini kita bisa bangun bersama. Tadi Pak Teddy menyebutkan terkait dengan Migo. Migo ini adalah perusahaan offline content distribution dan digital product distribution secara offline yang baru kami akuisisi. Mereka mempunyai plan untuk mengembangkan mulai dari 100.000 warung Migo di seluruh Indonesia. Nanti kita akan kembangkan lebih dari 20 juta pengguna Migo yang nanti di sana juga akan terkoneksi dengan ekosistem motion banking. Kemudian kita memiliki feature AI-based credit scoring yang nantinya akan dipakai sebagai pemicu credit decisions untuk kartu kredit yang dilakukan aplikasinya secara online, baik dengan Motion Visa ataupun Motion Master. Artinya decision untuk approval dari kartu kredit itu bisa kita lakukan secara real time. Secara real time tanpa harus menunggu waktu yang terlalu lama. Dan jika di approve, kita bisa langsung meng-issue virtual credit card, yang mana nanti aplikan bisa menggunakan fasilitas tersebut ke in-apps purchase-nya ataupun sebagai method of payment di berbagai macam digital platform. Dan tentunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Denny, kami juga selain bekerja sama dengan peer-to-peer lending company yang reputable, kami juga membangun AI-based credit scoring. Kami memulai investasi di offshoring center di New Delhi, India, di mana kami merekrut data scientist dan machine learning engineers untuk membangun AI, pengembangan artificial intelligence dan machine learning yang bisa dipakai untuk credit scoring, recommendation engine, fraud detection, dan advanced teknologi lainnya. Kemudian di digital financial services yang lain, kami akan mengintegrasikan juga stock trading platform seperti Motion Trade yang nantinya bukan hanya stock trading, tapi juga nanti ada obligasi, kemudian juga ada reksadana, kemudian juga ada berbagai macam investasi, produk investasi yang lain yang akan terkonek ke Motion Banking, dan juga Motion Insure yang memiliki lebih dari 25 digital insurance yang akan kita bisa integrasikan ke Motion Banking. Jadi intinya Motion Banking ini menjadi satu ekosistem yang lengkap yang ditopang oleh seluruh fintech platform yang ada di MNC Group. Berikutnya, Tata. Nah, selain dari integrasi dengan di dalam grup, kami juga akan berintegrasi dengan external ecosystem dengan menggunakan Open API atau Open Banking. Artinya secara lebih luas penggunaan Motion Banking akan bisa lebih fleksibel dan bisa lebih dinamis lagi. Kemudian terkait dengan pertumbuhan user growth di Motion Banking, kami sangat-sangat optimis. Karena di dalam MNC Group, kami memiliki lebih dari 390 juta user base yang tumbuh setiap hari. Nah, ini termasuk tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Hari bahwa kami memiliki audience share untuk free to air kita 53% lebih di prime time. Artinya 53% penduduk Indonesia menonton TV-TV MNC Group. Ini merupakan fasilitas branding dan promotion yang sangat kuat sekali untuk mencapai dan menjajaki platform tersebut ke seluruh pelosok Indonesia termasuk yang unbankable dan underbanked. Kemudian yang kedua adalah subscriber dari pay TV kami, lebih dari 9 juta subscriber yang tumbuh setiap bulannya 300.000 lebih subscriber baru, dan harapannya di akhir 2020 kami sudah memiliki lebih dari 11 juta subscribers. Kenapa pay TV subscriber ini penting? Karena kami memiliki data yang cukup lengkap terhadap subscriber tersebut. Kami mengirimkan teknisi ke lapangan, ke rumah-rumah para subscriber, kita melakukan pendataan alamat mereka yang benar, kemudian tipe rumahnya seperti apa, apakah ini rental atau ini dimiliki sendiri, apakah ada garasinya dengan kendaraan atau tidak ada garasinya. Nah, ini akan sangat penting sekali untuk membangun credit scoring engine yang lebih akurat waktu kita memberikan segmentasi subscriber pembiayaan kepada subscriber PTV. Kemudian di grup kami memiliki OTT dan super apps, RCTI Plus dan Vision Plus dengan jumlah lebih dari 70 juta monthly active use. Kami bisa menganalisa data-data mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tonton, kesukaannya seperti apa, behaviornya seperti apa, gadget yang dipakai apa. Ini juga akan bisa membantu memberikan visibility kepada customer-customer di grup. Kemudian portal base yang cukup besar, lebih dari 75 juta monthly active use, dan yang tidak kalah besarnya adalah subscriber dan follower dari social media dan other platform MNC Group, sejumlah lebih dari 253 juta.
Nah, ini subscriber yang sangat besar sekali, terutama di kalangan milenial dan Generation Z yang bisa kami rangkul untuk bisa bergabung dan beregistrasi di Motion Banking. Artinya jika kita bisa mengkonversi 10% saja dari growing user base MNC Group ini, maka Motion Banking akan mempunyai nasabah lebih dari 30 juta nasabah di Motion Banking dalam 4-5 tahun ke depan. Kemudian yang ketiga dari sisi supporting back-end system, kami mengimplementasikan digital core. Artinya Motion Banking akan mempunyai kapabilitas membangun produk-produk yang inovatif dengan cepat. Produk development di digital banking tidak seperti conventional bank yang membutuhkan waktu berbulan-bulan atau berminggu atau bertahun-tahun. Kami bisa mendeliver inovatif produk dalam jangka waktu minggu saja. Kemudian dengan teknologi cloud, artinya registrasi yang banyak tidak menjadi penghambat karena cloud sifatnya scalable dengan service level yang sangat bagus untuk bisa menservis para registran kami. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan advanced technology AI-based machine learning melalui development center kami yang ada di New Delhi, India. Dan ini akan membangun ekosistem digital banking yang terkuat di Indonesia dan juga di Asia Pacific region. Saya kira itu gambarannya terkait dengan sinergi dengan grup dan user base. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Dharma untuk memberikan financial data. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Nama saya Dharma, perkenalkan. Selamat sore semuanya, nasabah-nasabah Samuel Sekuritas dan teman-teman di Samuel Sekuritas juga. Slide-nya tolong, Tata, next. Oke, jadi perkenankanlah saya menyampaikan financial projection ya. Dari tadi Pak Hari, Pak Teddy, Pak Denny, Pak Yudi udah menjelaskan begitu besar user base di MNC Group yang bisa kami manfaatkan. Ya, dari 390 juta user base yang dan growing every day ya, every month and every year. Kami memproyeksikan untuk jumlah number of account yang akan kami capai dalam 5 tahun ke depan adalah 30 juta. Jadi by year 2025, number of account itu akan tumbuh menjadi 30 juta. Itu kira-kira 10% dari jumlah user base kita yang sekarang. Ya kalau 5 tahun mendatang mungkin 30 juta ini lebih kecil dari 10 juta. Jadi 30 juta menurut kami itu sangat-sangat mungkin bisa kami capai. Ya, dan beberapa program yang kami lakukan mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian udah lihat ya. Misalnya ada cashback dengan Eurocup, ya, di mana PTV kita kalau nasabah-nasabahnya subscribe di Eurocup, ya kami gratiskan dengan cashback sepanjang mereka membuka rekening di Motion Banking kami. Demikian juga Pak, hari ini sudah kami announce juga kita bekerja dengan beberapa kayak Ustadz ya, dengan Ustadz Mansur, di mana orang-orang yang ada di Bina sama mereka itu hampir 10 jutaan ya, 10 jutaan di bawah Ustadz ini melalui sekolah-sekolahnya dan itu yayasan dan lain-lainnya. Dan Pak Ustadz Mansur ini menjanjikan dalam 1 tahun ini bisa membawa sekitar 3 juta nasabah. Jadi bayangkan, ini akan kami lakukan terus-menerus, jadi bukan berhenti di Eurocup sama Ustadz aja, tetapi juga nanti kami akan lakukan juga dengan artis-artis kami, promosi-promosi di media kami, ya begitu banyak artis-artis yang bisa kami jadikan icon untuk mempromosikan Motion Banking kami nanti. Next. Nah, slide ini menunjukkan funding dan posisi loans ya. Dengan jumlah nasabah yang 30 juta, funding yang kami expect dalam 5 tahun ke depan akan increase ya, akan meningkat tajam. Ya, secara digital sendiri yang di bar warna biru ini 25,2 triliun ya, atau tumbuh 119% CAGR per tahunnya, 119% mencapai 25,2 triliun pada tahun 2025. Untuk loan portfolionya sendiri juga akan meningkat tajam, ya akan meningkat menjadi 27,3 triliun pada tahun 2025, meningkat 138% CAGR-nya. Next. Dengan
loan yang begitu besar, meningkat tajam, secara langsung juga interest income-nya akan meningkat tajam juga. Jadi digital interest income yang akan kami peroleh di tahun 2025 diproyeksikan menjadi 4,8 triliun. Dan selanjutnya net income-nya juga akan meningkat sejalan dengan jumlah nasabah yang bertambah, dengan funding yang makin besar, dengan lending yang tadi udah dijelaskan sama Pak Denny, dengan partnership dengan peer-to-peer company, dengan direct lending sendiri ke SME, pay later, dan personal loan, dan lain-lain. Kami proyeksikan net income kami di tahun 2025 menjadi 3,7 triliun. Demikian sekilas penjelasan financial projection-nya. Saya kembalikan ke host ya. Halo? Kita balikin ke Samuel Sekuritas lagi. Nggak kedengaran suaranya. Robi. Baik, terima kasih. Ya. Sorry, ini ke-mute. Ya. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa dari Bapak-bapak dari MNC Bank. Jadi sangat luar biasa sekali. Setelah ini tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan dari analisis teknikal untuk BABP. Nah, ini kami ada senior technical analyst yaitu William Mamudi yang akan memberikan paparan dan memberikan analisis teknikal untuk BABP. Silakan. Terima kasih, William. Ya, terima kasih semuanya. Coba saya share screen dulu langsung di sini. Ya. Kita langsung lihat ya Pak, kalau dari segi BABP-nya di sini sebenarnya sangat menarik. Saya melihat secara teknikal untuk BABP di sini, kita lihat ada rally kuat ya, sejak bulan Mei sampai bulan Juni. Pada level pertama kira-kira itu masih di bawah 100, lalu break ya, kencang sekali. Break kencang, dan kami melihat rally ini terus berlangsung selama 1-2 bulan. Puncaknya ini kira-kira bulan Juni itu mencapai level 430-450, dan menjadi resisten. Nah, sekarang ini kita melihat pada beberapa minggu terakhir sudah ada mulai rebound lagi untuk pergerakan BABP. Target pertama kami melihat di sini jelas dia menutup gap ya 350. Nah, sekarang ini kan kemana? Nah, ini sangat menarik. Kita melihat karena ini sudah membentuk uptrend line bagus dari BABP, peluang untuk BABP akan menuju level resisten di sini 430-450 lagi. Saya melihat di sini juga secara teknikal masih ada ruang untuk BABP mencari kenaikan berikut ke 550. Apakah rally ini bisa berlanjut? Ya, menurut saya sih sangat mungkin ini bisa. Kita ingat ini rally dari BABP ini berlangsung kira-kira break pada level kisar ini 100 sampai pada level yang ini kurang lebih itu di level 450-450. Berarti ada kurang lebih kenaikan 300 poin. Nah, kalau kita percaya sejarah cenderung berulang, sebagai orang teknikal saya percaya sejarah cenderung berulang. Kenaikan 300 poin ini jika kita hitung dari resisten BABP pada 430-450, berarti ada target kenaikan bisa mencapai 700 sampai 750 poin. Maksud saya mencapai level 700 sampai 750. Artinya, untuk target BABP secara teknikal itu ruang kenaikannya upside potensialnya masih sangat menarik. Tapi tentunya kita semua berasumsi uptrend ini nggak patah ya. Saya sih akan naruh stop loss kalau ternyata uptrend ini patah jika BABP ternyata jeblok di bawah 270. Saat ini sih belum, makanya saya cukup optimis untuk kenaikan BABP sebenarnya masih sangat tinggi. Ya, demikian update secara teknikal. Boleh Pak Robi, saya kembalikan. Terima kasih, Will. Terima kasih atas analisis teknikalnya yang luar biasa. Maka setelah ini kita masuk ke sesi ini, tanya jawab. Jadi mungkin sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat maupun di question and answer di Zoom, perkenankan saya untuk ini bertanya kepada Bapak-bapak dari MNC Bank. Ini dari user base yang besar, kira-kira berapa jumlah dana pihak ketiga yang ditargetkan di tahun 2021 dan bagaimana strateginya. Kemudian tentunya akan ada cost of fund segala. Sekiranya bisa dijabarkan, Bapak-bapak. Silakan. Kalau izin saya jawab ya. Itu ya, silakan. Silakan Pak Dharma. Sebenarnya udah bisa dilihat kalau fundingnya tadi ya di slide-nya. Yeah. Coba ditampilkan lagi slide-nya tadi Tata yang mengenai funding ya. Yang tadi saya jelaskan di tahun 2025 itu akan dari digital bisnisnya akan mencapai 25,2 triliun. Ya.
Kalau di 2021 karena kita baru mulai, jadi kita asumsi dari digital funding-nya itu sekitar 0,5 triliun ya. Dan akan tumbuh terus sampai menjadi 25,2 triliun. Khusus untuk digital bisnisnya. Kalau dari cost of fund-nya itu lumayan rendah ya dibandingkan dengan konvensional. Ya kalau dari giro sama saving sekitar 2-3%, kalau deposito mungkin sekitar 3-4% yang akan kami tawarkan. Iya. Baik, terima kasih Pak Dharma. Ini ada pertanyaan lagi mengenai dengan teknologi artificial intelligence yang based credit rating, berapakah apakah target kredit itu otomatis hanya untuk retail saja, Pak? Apakah nanti juga melayani corporate atau dan yang biasanya di bank konvensional lakukan? Ini pasti untuk digital kalau pakai AI dan lain-lain ya. Kalau konvensional itu akan beda. Itu akan direview seperti biasa lah. Seperti kita kalau meminta loan dari bank, itu prosesnya akan lumayan panjang. Tapi ini mungkin untuk loan yang retail ya, loan retail yang secara otomatis dalam waktu cepat itu bisa disetujui. Kalau retail gitu, dari sisi manajemen risikonya seperti apa, Pak Dharma nantinya? Siapan manajemen risiko di dalam MNC Bank ini, Pak? Pak Yudi mungkin bisa. Ya, baik. Saya izin menambahkan, memberikan jawaban. Jadi ada dua hal, Pak. Yang pertama adalah penggunaan artificial intelligence credit scoring, yang mana kami menggunakan base data dari kredit bureau seperti Slick ataupun fintech data center, artinya orang-orang yang tidak eligible langsung di blacklist di awal. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Kami mempunyai database tambahan untuk lebih bisa menganalisa profil dari peminjam. Tadi diberikan contoh terkait dengan kalau kita ingin mengadres segmentasi pay TV, yang nanti di akhir tahun kita sudah punya 11 juta subscriber, Pak. Itu kami memiliki data yang cukup detail. Nah, data-data inilah yang dijadikan pertimbangan pada waktu kita melakukan approval proses dengan waktu yang sangat cepat dengan AI, tapi dengan data yang lengkap dan visibility data yang cukup baik. Tadi saya sebutkan sebagai contoh, kalau kita ingin memberikan pinjaman kepada pay TV subscriber, kita sudah tahu dia tinggal di mana, tapi tipe rumahnya apakah beli sendiri ataukah rental, ataukah ada kendaraan atau tidak. Nah, ini akan bisa membantu kami untuk membangun credit scoring terhadap masing-masing peminjam. Jadi itu yang kita lakukan. Saya tambahkan boleh ya? Ya, silakan Pak Ari. Jadi step-stepnya itu begini. Kalau yang retail yang basically no collateral ya, kayak peer-to-peer begitu. Itu posisi kita kerjasama dengan pihak ketiga dulu. Karena AI-based credit scoring-nya kan kita belum punya, lagi dibangun. Jadi kita kerjasama dengan Kredit Pintar. Pak Denny tadi sudah sampaikan, dengan Oriente, nanti dengan lagi yang mana. Intinya kita cari yang credible, yang sistemnya very well established. Ya. Tapi on top of that, yang saya ingin garis bawahi, deal structure-nya itu agak unik kalau di dunia ini. Meskipun channeling, ya tapi kita dijamin. Dijamin itu begini, karena mereka lemparnya kan mahal. Jadi kita dijamin dengan bunga 17-18%, ada salah satu saya tidak sebutkan. Kalau ada NPL misalnya, itu mereka ganti dengan, mereka ganti dengan receivable yang masih current, dan seterusnya begitu. Karena portfolio mereka kan besar. Saya nggak tahu mereka lempar berapa, ya I assume beginian tuh mungkin bisa 5% sebulan kali ya, mungkin setahun 60%. Jadi mereka mungkin udah take reservation mungkin 20% maksimum NPL atau 15%, ya meskipun pakai AI based scoring pasti NPL tetap ada kan, karena 15% mereka masih dapat net 40% something, and mereka kasih kita 17-18, jadi mereka marginnya besar sekali. Nah, step kedua kita akan pinjem. Ini lagi nanti akan di-announce, akan press-release akhir bulan kurang lebih. Kita akan pakai AI-based credit scoring mereka juga nantinya. Karena salah satu dari mereka itu mereka as basically a technology company. Ya mungkin ada fee-nya lah nanti, kita mesti bayar karena mereka yang proses dan sebagainya. Tinggal dimatangkan dari user base kita saja yang Pak Yudi bilang. User base kita matangkan. Ini bisa dari mana-mana kan. Dari pelanggan PTV kita, dari mana gitu. Jadi itu langkah yang kita lakukan berikutnya. Terus yang terakhir,
Kan kita lagi bangun AI based credit scoring sendiri. Jadi nanti once itu sudah well established, kita punya big datanya juga sudah bagus, ya kan? Kita akan lempar sendiri juga. Jadi nanti as a combination, kita channeling melalui pihak ketiga, terus sama kita lempar sendiri juga setelah kita punya sistem yang reliable. Gitu. Nah, tadi ada pertanyaan masalah kredit. Kalau kredit yang sifatnya pakai jaminan, kalau kredit besar pasti pakai jaminan. Jadi kan ada yang mengatakan kita betul-betul seamless untuk dana pihak ketiga maupun kreditnya seamless. Artinya nggak ada physical interaction. Kalau saya pribadi nggak percaya. Kalau kita ngasih kredit 50 miliar, pasti minta jaminan kan. Nah kalau minta jaminan kan pasti ada physicalnya. Jadi konvensional ini tetap harus dipertahankan. Nggak mungkin semuanya tanpa jaminan, seamless begitu. Jadi kalau kita ngasih korporasi yang bagus misalnya ya, sebagus apapun ya kita minta kolateral, mungkin tanah, bangunan, apa dan sebagainya. Jadi basically strategi kita akan genjot dana pihak ketiga melalui motion banking karena kita bisa reach everyone termasuk masyarakat Indonesia di luar negeri. Karena mereka kalau nonton itu kan pakai RCTI itu, pakai aplikasinya RCTI atau Vision Plus. Karena mereka kan pasti kangen dengan Indonesian content. Kita bisa promote terus-terusan sampai mereka buka. Terus lending juga tentunya kita pakai ini digital banking kita sama kerjasama. Tapi untuk yang pakai kolateral tentunya konvensional bankingnya tetap harus dijaga ya karena tidak mungkin kita kasih tanpa jaminan. Saya rasa itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang detail Pak Heri. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan investor strategis. Dengan reg issue sebesar 14 miliar saham, maka siapa investor yang akan masuk dan apakah sudah ada standby buyer? Nah, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kalangan investor ini. Sekiranya Bapak-bapak sekalian ini bisa memberikan jawaban yang tentunya bisa membuat kami lebih nyaman gitu, lebih firm gitu. Silakan. Peminat banyak. Jadi hopefully within the next few weeks sudah akan tanda tangan dengan standby buyer. Sekarang ini yang hot kan di dunia ada dua, digital financial service dan e-sport. Kebetulan makanya posisi kita mencoba untuk speed up dalam semua perspektif. Account opening kita paling banyak, makanya kita mau bypass itu KYC pakai video call. Yang kita lakukan kan langsung connect ke Dukcapil, itu pasti akan prosesnya lebih cepat. Terus kemudian kita juga nggak mau pasif nunggu landing sendiri sementara bangun sistem, tapi kita bisa bekerja sama dengan third party. Intinya begini, positioning kita ini we try to be number one di dalam number of account yang kita bisa galang, landing juga secara digital. Kemudian yang ketiga integrated fintech juga masuk di situ sehingga convenient bagi nasabah. Ya. Kembali lagi kepada third party-nya banyak sekali yang lining up sama kita. Bahkan tapi gini, ada juga yang mungkin secara proses takes time. Ada Japanese firm yang very solid, itu mereka nanti ngambilnya di secondary. Jadi kita akan warehouse dulu juga. Ada lagi bicara. Kalau mereka udah ada pasti, tinggal masalah prosedur, kita akan warehouse, nanti tinggal ditransfer ke mereka. Karena kalau Japanese company itu prosesnya lama memang. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Heri. Berarti juga ada potensi investor Jepang juga ya, Pak, meskipun prosedur mereka kan biasanya prosesnya relatif lama, sehingga nanti ambil dari secondary market ya, Pak, ya? Ya, ini kita lagi negosiasi, bisa dari pasar, Pak. Ya. Baik. Bisa saja dari pasar juga. Tadi aja udah ada investor kan, yang tadi Pak Dharma bilang Ustadz Yusuf Mansur itu kan investor. Yeah. Dia akan gerakkan, dia punya jaringan yang ada besar sekali jaringannya, semua orang juga tahu. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Heri. Ini ada pertanyaan mengenai MNC Group memiliki lisensi untuk menyiarkan Euro 2020. Apakah hal tersebut dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan user base motion banking? Ini pastinya yang tanya suka bola. Silakan. Mungkin Bapak-bapak ada yang menjawabnya. Pak Dharma tadi udah nyampaikan. Yeah. Jadi bagi yang beli paket Euro, terus dia open motion banking, akan di refund cashback 100%.
Oke. Gitu. Itu sudah sekarang berjalan. Ya. Nah, sekarang ya, ini mungkin izin nambahin Pak Hari, itu sekarang yang PTV kita itu subscribernya udah lebih dari 9 juta. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya 10% aja yang menikmati cashback ini, jumlah rekeningnya ini akan bertambah super banyak. Baik, jadi potensinya sangat besar sekali Pak Dharma, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi semuanya akan kami pakai ya. Seperti yang dijelasin tadi, user base kami kan 390 juta dan growing terus. Jadi kita akan manfaatkan terus supaya number of account di Motion Bank ini akan bertambah terus. Oke, baik. Karena valuation-nya sekarang berdasarkan jumlah number of account ini untuk apa digital banking ini. Makanya kita sangat fokus, khususnya Pak Hari itu fokus sekali itu mengembangkan jumlah account ini. Oke, luar biasa. Baik, luar biasa. Semoga karena seperti dilema dengan Pak Ustadz itu kan 3 juta. Iya. Oke. Baik, ini pertanyaan besar, Pak. Ini ada yang iseng-iseng tanya, Pak. Jadi kira-kira harga right issue-nya berapa ini, Pak? Harga right issue itu akan ditentukan nanti second filing di OJK tanggal 15 Juni. Baik, berarti REC 2 ya, Pak ya? REC 2. Iya, baik, pas REC 2. Ya, ini pertanyaan yang soalnya pastinya orang pada nggak sabar, Pak. Karena juga tentunya ini pertanyaan besar bagi investor BABP. Baik, kalau dibalik boleh nggak? Idealnya ya, berapa? Ya, ini idealnya. Ya, betul, ini luar biasa. Kita kan perlu input juga. Ya, jadi otomatis investor ini nanti kan otomatis yang akan menentukan dan itu kelihatan di harga pasar di market kan Pak, dan tentunya tadi dari review analisis teknikal ini sangat luar biasa, ada room untuk terus meningkat dan semoga tentunya hal tersebut bisa berdampak positif untuk BABP. Baik, tapi ini, maaf kalau boleh ya, saya silakan Pak Hari. Ini nyala sedikit. Kalau ada masukan tentang harga bisa disampaikan ke Samuel Sekuritas juga, terus disampaikan ke kami. Gitu. Dari kami dari analis yang khusus untuk bank itu juga bisa ini Pak memberikan masukan terkait hal tersebut. Itu Pak Hari. Ya, semoga bisa saling ini support. Baik, ini kita ternyata melebihi dari waktu yang kita perkirakan. Jadi perkiraannya adalah kita 1 jam, ternyata ini sudah lebih 17 menit. Maka dengan paparan Pak Hari dan tim yang sangat luar biasa, maka tentunya kita sangat berterima kasih bahwa beliau turun gunung untuk memberikan pemaparan kepada kita semua, dan tentunya kita berharap bahwa strategi dari MNC Group ini akan sangat berhasil, kemudian perusahaannya juga akan tumbuh dan berkembang secara luar biasa. Apa yang Pak Hari rencanakan itu bisa tercapai. Demikian mungkin sebelum kami mengakhiri, tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Hari dan tim yang ada, dan tentunya bagi Sobat Samuel semua. Baik, terima kasih. Demikian kami selamat sore. tutup. Selamat sore. Terima kasih.